Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya supaya hati kita ini lembut? Itu disebutkan juga tentang ilajnya. Pertama, obatnya perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hadid ayat 16, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Tidakkah sampai pada usia-usia tertentu untuk lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan dari kebenaran. Ayat ini ada kisah menarik. Dahulu ada seorang perompak padang pasir. Tentu perompak padang pasir lebih ganas, karena bisa saja dia menghilangkan nyawa orang, mengambil hartanya ludes. Lah salah satu perompak itu dikenal namanya Fudail ibnu Iyad. Dia melihat ada seorang budak sangat cantik, jatuh cinta dia. Akhirnya menginginkannya dan pengen tahu dia budaknya siapa. Diikutilah budak wanita ini. Rupanya masuk pada salah satu rumah. Di malam hari Fudail bin Iyad ini, karena dia sudah kesemsem, sudah senang dan jatuh cinta dengan budak wanita itu, dia ingin mengintip malam-malam lewat atap. Naiklah Fudail ibn Iyad ke atap rumah budak wanita itu. Kemudian dibuka gentengnya. Kemudian nampaklah budak itu. Rupanya budak wanita itu sedang sholat malam. Dan ia keraskan bacaannya sehingga terdengar ke telinga Fudail ibn Iyad. Apa yang dibaca? Surah Al-Hadid ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidakkah sampai pada usia-usia tertentu orang itu lebih mengingat Allah dan juga mempelajari kebenaran. Ketika dibacakan ayat ini, entah kenapa kemudian masuk ke hati Fudail ibn Iyad ini, hampir dia terjatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini setelah libur panjang karena terpotong dengan Ramadan dan juga suasana lebaran, dan saya ucapkan juga taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita di malam hari ini, masih meneruskan tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke 74 dari surah Al-Baqarah. Baik, kita baca ayatnya baru kita terangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Padahal dari bebatuan itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar darinya. Ada pula dari batu itu yang terbelah, lalu keluar mata air daripadanya. Dan ada lagi yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Ayat ini dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah 74 setelah berbicara tentang kisah Baqarah Bani Israel. Kasus tentang pembunuhan orang yang dianggap pejabat di zaman itu. Kemudian diungkap pembunuhnya dengan cara disembelih seekor sapi betina.
Setelah itu Bani Israel bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tobat mereka tidak berselang lama, karena hati mereka kembali keras dan menentang nabinya. Makanya Allah mengatakan, setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan kerasnya hati bagaikan batu? Bukankah di dunia ada yang lebih keras dibandingkan batu, seperti besi umpamanya? Kenapa Allah tidak mencontohkan dengan besi? Karena besi ini kalau dibakar dia bisa lembut, tapi batu kalau dimasukkan ke dalam api tidak akan lentur, tetap dia keras, boleh jadi semakin keras. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dengan batu. Meski demikian, rupanya batu-batu yang kita anggap keras itu masih lembut, masih lebih lembut dibandingkan hati kita. Karena ada bebatuan itu yang memancarkan air daripadanya. Bahkan seandainya ada tetesan-tetesan air yang mengenai batu dan itu terus menerus, terkadang batu itu bisa berlubang dengan tetesan itu. Dari sini kita tahu bahwa terkadang hati manusia itu lebih keras dibandingkan batu, naudzubillah. Makanya kenapa dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang memiliki kekerasan hati. Dan itulah hatinya Bani Israel, hatinya orang-orang Yahudi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini para ulama salaf mereka sangat takut kalau seandainya hati mereka keras bagaikan batu. Ada sebuah kisah di zaman salaf, ada seorang ulama namanya Sulaiman ibn Mihran, hidup di zaman tabi'in, bahkan ulamanya para tabi'in, generasi kedua setelah sahabat. Sulaiman ibn Mihran ini adalah orang kepercayaan Umar bin Abdul Aziz sang khalifah. Karena ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah kaum muslimin, artinya diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin, memutus seluruh keuangan bagi para syuara. Karena di zaman itu ada ahli-ahli syair yang suka memuji khalifah dan itu mendapatkan bayaran tinggi. Tetapi setelah kemudian Umar bin Abdul Aziz memerintah negara, maka seluruh para syuara ahli syair itu semua dipecat. Tidak ada satupun yang dibayar. Dan Umar bin Abdul Aziz lebih memilih para ulama supaya mereka dekat dengan khalifah dan dibayar besar. Karena Umar bin Abdul Aziz itu suka agama dan tidak suka dipuji. Lah salah satu ulama kepercayaan Umar bin Abdul Aziz yang dibayar atau digaji oleh pemerintah dengan gaji yang mahal adalah Sulaiman ibn Mihran. Begitulah cara memerintah, gaji yang sangat besar dari pemerintah. Merasa bahwa dunia yang dibentangkan di hadapannya ini bisa mengeraskan hatinya. Sehingga apabila setiap gajian, maka hatinya selalu gelisah, tidak tenang, dan itu mempengaruhi ibadahnya. Satu hari kemudian dia mengajak putranya, putra Sulaiman ibn Mihran ini, untuk datang kepada Sadatut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Berangkatlah kemudian Sulaiman ibn Mihran dan putranya ini menemui Imam Hasan Al-Basri untuk meminta nasihat, karena hatinya takut keras. Setelah kemudian berjumpa dengan Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Sulaiman ibn Mihran sang alim ini mengatakan, "Ya Aba Sa'id," kunyah daripada Hasan Al-Basri, "sesungguhnya hatiku mulai keras. Ada enggak nasihat-nasihat yang bisa kau nasihatkan kepadaku supaya lembut hatiku dan tidak keras?" Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala kemudian membacakan ayat kepadanya. Dibacakan ayat surah Asy-Syu'ara ayat 205 sampai 207. Kata Imam Hasan kepada Sulaiman ibn Mihran, dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau engkau ingin melembutkan hatimu, dengarkan firman Allah ini. Maka Imam Hasan Al-Basri membacakan, "Afara'aita imma ta'nahum sinin
thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepadamu kenikmatan hidup bertahun-tahun lamanya, kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka, niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya dari kehidupan dunia ini. Saat Sulaiman ibn Mihran mendengar ayat ini dibacakan, tiba-tiba dia pingsan. Semua orang Al-Quran bisa pingsan karena pengaruhnya dahsyat luar biasa. Setelah kemudian beliau pun siuman, maka putranya mengelus-ngelus dadanya. Maka Sulaiman ibn Mihran mengatakan, ya putraku, barang siapa yang mentadaburi ayat-ayat yang dibacakan oleh Imam Hasan Al-Basri, niscaya hati sekeras apapun akan lembut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah para ulama salaf. Mereka berusaha untuk mencari kelembutan hati, bertanya nasihat kepada para ulama. Padahal kita tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz ketika memberikan gaji yang besar kepada para ulama supaya ulama ini tidak bekerja, dan khusus mendakwahkan dakwah Islam, menyebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia, makanya digaji besar. Tapi bagi Sulaiman ibn Mihran, kenikmatan yang dibuka dan dilebarkan untuknya ini membuat sesak dadanya. Begitulah orang dulu terhadap dunia. Beda dengan sekarang, justru orang malah mengejar sebanyak-banyaknya bagaimana mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, baik yang halal ataupun yang haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yubalil mar'u bima akhadal mal. Akan sampai zamannya manusia tidak peduli bagaimana cara harta, apakah yang halal ataukah yang haram. Tapi ulama dulu tidak demikian. Jelas-jelas harta yang diberikan halal, tetapi itu menyesakkan dada mereka. Dikhawatirkan dengan harta itu hatinya keras sekali. Makanya kemudian dia datang kepada Imam Hasan Al-Basri dan beliau pun membacakan ayat ini, afara'aita immatta'nahum sinin. Bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun? Ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun lamanya, tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Allah ingatkan, thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka, niscaya tidak berguna apapun yang mereka telah miliki dari dunia, yang mereka membuat nikmat di dunia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu Sulaiman ibn Mihran ataupun Hasan Al-Basri atau Umar bin Abdul Aziz hidup di zaman tabi'in. Artinya murid langsung dari sahabat Nabi SAW. Dan mereka melihat bagaimana kehidupan para sahabat yang begitu sederhana. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu hari mendengar putrinya diceraikan Nabi SAW. Ada isu berita bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya, termasuk juga putrinya Hafsah. Dia tidak percaya. Akhirnya dia mendatangi Nabi SAW untuk memastikan berita itu. Kenapa Nabi sampai menceraikan? Di atas pelepah kurma. Dan saat terbangun, bekas pelepah kurma itu tergores di bahu Nabi SAW. Menangislah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku ini pernah melihat kerajaan Persia dan bagaimana rajanya yang hidup dengan kenikmatan. Aku juga pernah melihat Raja Romawi, bagaimana kaisar di Romawi itu sangat-sangat dimanjakan dengan kekayaan. Dan raja-raja dunia yang lain. Harusnya engkau bukan hanya seorang raja, tapi nabi, lebih berhak dibandingkan mereka. Maka Nabi SAW hanya mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, kekayaan, jangan sedih, kekayaan kita di akhirat bukan di dunia. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Baitul Maqdis jatuh ke tangan kaum muslimin, di tangan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dia melihat tenda daripada Abu Ubaidah ibnul Jarrah, tidak ada apapun dari harta-harta rampasan perang, entah emas, entah perak, atau mungkin barang-barang berharga. Tenda itu kosong, padahal dia koki daripada Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dan mengatakan, bawakan kepadaku makanan yang dimakan oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Rupanya koki itu membawakan makanan yang dimakan bukan karena jenderal harus mewah, tidak,
Dari situlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis dan mengatakan, wahai Aba Ubaidah, kulluna ghayyaratna dunya. Kami semua terobahkan dengan dunia. Kami semua terpengaruh dengan dunia, illa anta, kecuali engkau. Dunia tidak mempengaruhi kamu. Artinya dari sini para sahabat telah mengajarkan kepada generasi setelahnya. Wajar kalau kisah Sulaiman ibn Mihran memberikan inspirasi kepada kita bahwa di antara sebab kerasnya hati karena terlampau cinta dengan dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu kerasnya hati ini juga ada sebab. Kenapa hati kita ini bisa keras? Disebutkan oleh para ulama sebab dari kerasnya hati ini. Pertama, kathratul ma'asi wa dhunub. Orang kalau sudah banyak melakukan kemaksiatan dan dosa, dipastikan kerasnya hati. Memberikan contoh tentang kerasnya hati bagi para ahli maksiat. Kata Nabi SAW, seorang hamba itu kalau melakukan satu dosa, maka akan diletakkan satu titik hitam di hatinya. 2 dosa 2 titik hitam, 3 dosa 3 titik hitam, 100 dosa 100 titik hitam di hatinya, 1000 dosa tentu 1000 titik hitam di hatinya, sampai hatinya menggelap. Kalau sudah hatinya menggelap, kata Nabi SAW, maka dia akan keras. Kalau sudah keras, kata Nabi SAW, dia tidak kenal mana yang ma'ruf, bahkan tidak mengenal mana yang mungkar. Mendengar nasihat tidak akan ada pengaruh pada hatinya. Kalau seandainya kemudian dia berzikir pun tidak ada pengaruh dalam hatinya, karena maksiat itu membungkus titik hitam dalam hatinya. Maka Nabi SAW sudah mencontohkan bahwa titik hitam itulah yang mengeraskan hati. Maka sebab yang pertama disebutkan kathratul ma'asi wa dhunub, dan itu disebut ran dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim. Kemudian yang kedua, al-ghaflatu an dzikrillah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau lalai mengingat Allah, pasti yang diingat selain Allah. Seperti orang yang suka mendengarkan musik, dipastikan dia tidak akan cinta dengan Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran dipastikan benci dengan musik, karena membaca Al-Quran itu mendekatkan kepada Allah, adapun mendengarkan musik itu menjauhkan dari Allah. Makanya kenapa Utsman ibn Affan radhiyallahu an sampai mengatakan, kalau hati-hati kalian bersih, kata Utsman ibn Affan radhiyallahu an, kalau hati-hati kalian bersih, ma sabi'tum min kalami rabbikum, kalian tidak akan pernah kenyang untuk mendengar kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Mafhum kebalikannya, kalau hati kotor, berarti kita tidak peduli dengan kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang ketiga, aklul haram, memakan makanan yang haram. Kullu lahmin nabatat min haram fannaru awlabi. Setiap daging yang ditumbuhkan dari benda yang haram, pasti neraka tempatnya. Kemudian yang keempat, kathratul kalam wal mizah, banyak bercanda. Banyak bercanda, bahkan jarang membicarakan agama dalam obrolannya. Padahal Rasul mengatakan, Rasul amri al-Islam, pokok urusan hidup manusia itu sebenarnya Islam. Maksudnya apa? Kalau ngobrol, obrolkan masalah Islam. Kalau berbincang, bincangkan masalah Islam. Kalau mau nulis, tulislah masalah Islam. Tapi kalau seandainya seseorang itu ngobrol ke sana kemari dan tidak ada di dalamnya kandungan-kandungan Islam, seolah-olah Islam itu layak dibicarakan di masjid, tidak layak dibicarakan di kantor, di pasar, di jalan, ini tanda kerasnya hati. Tidak mau bicara soal Islam. Dan ini tanda-tanda liberal, memisahkan antara Islam dengan dunia. Kemudian juga hajrul Qur'anil Karim, menjauh daripada Al-Quran Al-Karim, karena Quran itu hidayah. Kalau orang menjauh daripada Al-Quran, artinya menjauh daripada hidayah. Kalau menjauh daripada hidayah, dipastikan hatinya keras. Kemudian yang selanjutnya, sohbatul fasidah, teman yang buruk. Kalau kita punya teman yang buruk, dipastikan teman itu akan mengeraskan hati. Tapi kalau teman yang baik, insya Allah bisa melembutkan hati. Makanya orang Arab mengatakan as-sahib sahib, teman itu suka nyeret-nyeret kita. Kalau dia baik, nyeret ke yang baik. Kalau dia buruk, pasti nyeret ke yang buruk. Begitulah teman, kata orang Arab, as-sahibu sahib. Kemudian selanjutnya, qaswatut ta'amul ma'an nas, tidak pandai bermuamalah dengan manusia. Dan yang terakhir, tawassu al-madmum fil mubahat, terlampau ghulu, berlebihan
di dalam mengejar hal-hal yang mubah. Contoh umpamanya kuliner, itu perkara mubah. Tapi kalau kemudian menjadi kegemaran, akhirnya kemudian di mana ada warung enak ditujunya, di mana ada makanan enak dikejarnya, sampai mungkin lebih paham makanan dibandingkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau suruh kemudian berpandangan soal makanan, oh paling pakarnya dia. Antum ingin bakso, di situ tuh yang paling lezat. Jangan di sini, enggak enak. Kalau ingin sate, sebelah sana, jangan sebelah situ, gosong. Kalau ingin pecel, oh sebelah sana itu, mantap tuh kacangnya. Kalau dia soal makanan, dia pakarnya tuh. Karena memang dia ahli kuliner. Tapi kalau ditanya soal agama, nol. Bahkan ditanya sholat tak tahu, ditanya wudhu tak tahu. Lah ini kalau sudah tawassu dalam perkara-perkara mubah, keluar pada maghrib, isya lewat. Kadang-kadang kemudian isyanya tengah malam. Ya kalau kemudian dia sholat pun sudah malas kenyang. Kadang-kadang tak sholat pula. Ini kan bisa membahayakan hati kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama mengatakan pangkal daripada kerasnya hati itu ada 5. Kenapa orang itu bisa keras sekali hatinya? Itu disebabkan karena 5 perkara. Maksudnya yang paling bahaya. Yang pertama kata para ulama, tulul amal, terlampau panjang angan-angannya. Angan-angan dunianya itu terlampau panjang. Saya harus punya rumah besar, saya harus punya mobil mewah, saya harus punya tanah luas, saya harus punya uang banyak. Angan-angannya terlalu panjang terhadap dunia, akhirnya lupa akhirat. Maka ini puncak daripada kerasnya hati. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan fi'lul ma'asi, melakukan maksiat sampai terang-terangan. Kalau sudah terang-terangan bermaksiat, itu tanda kerasnya hati. Tidak terang-terangan saja dia sembunyikan maksiat sebenarnya, bisa menggugurkan banyak dosa. Afan bisa menggugurkan banyak pahala. Makanya Nabi SAW mengatakan, ada seorang hamba di hadapan Allah memiliki pahala sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama itu gunung terbesar kedua setelah Uhud. Karena Rasul itu kalau mencontohkan pahala mesti dengan gunung. Tetapi dihancurkan oleh dirinya sendiri di hadapan Allah. Sebabnya apa? Nabi SAW mengatakan, idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Kalau dia bersendirian, tidak ada yang melihat, dan di hadapannya ada kemaksiatan, dia pun kemudian langsung melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Kemudian yang ketiga, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini memang tidak bisa dihilangkan 100% dalam hati kita, karena kan letaknya di jantung. Kalau ingin kemudian menghilangkan hawa nafsu secara total, ya dibuang jantungnya. Kalau manusia tanpa jantung hidup atau mati, pasti mati. Artinya tidak mungkin menghilangkan hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu itu hanya bisa ditekan saja. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menegur orang yang setiap dapat uang selalu makan enak. Jadi setiap dapat uang dia ke pasar beli daging. Setiap dapat uang dia ke pasar beli daging. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, apakah setiap yang kau inginkan harus kau dapati? Tekanlah hawa nafsu. Tekanlah hawa nafsu. Kemudian juga yang keempat adalah ittiba'us syubhati wasyahwat. Mengikuti yang syubhat dan juga syahwat. Syubhat itu artinya kerancuan dalam agama. Syahwat itu artinya keburukan dalam akhlak. Karena bedanya, kalau syubhat itu sumbernya setan, kalau syahwat itu sumbernya hawa nafsu. Saya contohkan, Iblis dan Nabi Adam. Iblis ketika diusir dari Allah dari sorga, apa penyebabnya? Penyebabnya syubhat. Nabi Adam saat diusir dari sorga, apa penyebabnya? Penyebabnya syahwat. Adapun syubhat Iblis, saat disuruh sujud kepada Adam oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tak mau. Alasannya apa? Aku lebih baik loh daripada Adam. Aku kan tercipta dari api, dan api itu mirip cahaya, maksudnya mirip para malaikat. Berarti aku lebih baik daripada Adam. Itu namanya syubhat. Ada kerancuan dalam pikirannya, seolah-olah kalau tercipta dari api lebih baik dibandingkan dari tanah. Beda dengan Adam dikeluarkan dari sorga. Itu soal makan. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau dekat pohon ini. Maksudnya jangan kau dekat pohon ini, nanti kau memakan buahnya. Ini ujian bagi Adam. Tapi syahwat Adam mengalahkan akalnya. Akhirnya dia makan. Sebab makan buah larangan itulah dia diusir. Makan itu soal syahwat.
karena dorongannya hawa nafsu. Tapi setan dikeluarkan dari sorga itu karena syubhat, karena akalnya yang bermain-main. Lah orang yang mengikuti syahwat dan syubhat, dipastikan dia keras masuk yang halal masuk, baik zatnya ataupun cara mengambilnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya supaya hati kita ini lembut? Itu disebutkan juga tentang ilajnya. Pertama, obatnya perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hadid ayat 16, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Tidakkah sampai pada usia-usia tertentu untuk lebih mengingat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan dari kebenaran. Ayat ini ada kisah menarik. Dahulu ada seorang perompak padang pasir. Tentu perompak padang pasir lebih ganas, karena bisa saja dia menghilangkan nyawa orang, mengambil hartanya ludes. Lah salah satu perompak itu dikenal namanya Fudail ibnu Iyad. Fudail ibn Iyad ini kalau disebut nama, dia melihat ada seorang budak sangat cantik, jatuh cinta dia. Akhirnya menginginkannya dan pengen tahu dia budaknya siapa. Diikutilah budak wanita ini. Rupanya masuk pada salah satu rumah. Di malam hari Fudail bin Iyad ini, karena dia sudah kesemsem, sudah senang dan jatuh cinta dengan budak wanita itu, dia ingin mengintip malam-malam lewat atap. Naiklah Fudail ibn Iyad ke atap rumah budak wanita itu. Kemudian dibuka gentengnya. Kemudian nampaklah budak itu. Rupanya budak wanita itu sedang sholat malam. Dan ia keraskan bacaannya sehingga terdengar ke telinga Fudail ibn Iyad. Apa yang dibaca? Surah Al-Hadid ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidakkah sampai pada usia-usia tertentu orang itu lebih mengingat Allah dan juga mempelajari kebenaran. Ketika dibacakan ayat ini, entah kenapa kemudian masuk ke hati Fudail ibn Iyad ini, hampir dia terjatuh. Kemudian dia pun turun pulang, terus terngiang-ngiang ayat yang dibacakan jariyah itu. Sampai akhirnya hidayah masuk ke lubuk hatinya yang paling dalam. Dia pun berazam untuk meninggalkan seluruh kemaksiatannya dan itikaf di Haram. Berangkatlah dari Basrah ke Mekah, dan dia tidak pernah keluar dari Masjidil Haram dan belajar kepada banyak para ulama. Akhirnya menjadi ulama dunia. Fudail ibn Iyad ini dulunya mantan preman, perampok, tapi kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendengar ayat ini. Menunjukkan apa? Terkadang bacaan-bacaan Al-Quran, zikir-zikir Al-Quran ini bisa melembutkan hati seseorang. Maka kalau ingin lembut hatinya, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadabbur Al-Quran, seperti malam ini mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran, karena dahulu di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Handalah. Handalah ini dikenal sebagai sahabat yang dimandi besarkan para malaikat. Kenapa dimandi besarkan para malaikat? Karena saat dia habis berhubungan dengan istrinya, datang seruan jihad, lupa mandi. Akhirnya kemudian dia langsung ambil baju zirah, ambil senjata, ambil kudanya, langsung gabung. Kemudian ikut perang, meninggal pula di tengah jalan, meninggal saat peperangan. Maka para malaikat datang dari mana-mana berebutan ruhnya, kemudian hendak memandi besarkan ruhnya Handalah ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, Handalah ghasilul malaika. Handalah adalah sahabat yang diperebutkan malaikat untuk dimandi besarkan. Handalah ini satu hari saat hidupnya, dia mengeluh kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Abu Bakar, apakah saya ini munafik? Kata Abu Bakar, kenapa kau bicara seperti itu? Ya, karena kalau aku duduk di majelis Rasul, kemudian Rasul bicara soal sorga, seolah-olah sorga berada di pelupuk mataku. Kalau dia bicara neraka, seolah-olah neraka juga ada dalam mataku. Aku ketakutan. Tapi setelah aku kemudian keluar dari majelis Rasul, sorga itu seolah-olah sudah tidak ingat lagi. Cerita neraka itu seolah-olah dilupakan. Seolah-olah keduanya adalah dongeng belaka. Apakah saya ini munafik? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengatakan, apa yang kau rasakan, ku rasakan juga. Bagaimana kalau seandainya kita laporkan hati-hati kita kepada Nabi SAW? Apakah kita berdua munafik? Maka Abu Bakar dan Handalah ini mendatangi Nabi SAW menceritakan, ya Rasulullah,
Kami ini kalau hadir di majelis ta'limmu, kau cerita surga, rasanya kita masuk di dalamnya. Kau cerita neraka, rasanya kita ini takut untuk mendekatinya. Seolah-olah surga neraka itu nyata di mata kami. Tapi saat kami keluar dari majelis ta'lim, seolah-olah surga itu dongeng, neraka juga sama. Apakah kami berdua munafik, wahai Rasul? Maka Nabi SAW menasihati Handalah dengan nasihat yang panjang. Salah satu nasihat yang dinasihatkan Rasul kepada Handalah, walakin ya Handalata sa'atan sa'ah, walakin ya Handalata sa'atan sa'ah. Walaupun sesibuk apapun kau dengan urusan dunia, wahai Handalah. Sebab kalau orang kemudian total meninggalkan majelis ilmu, sibuk dengan dunia, ada waktu-waktunya futur, tidak ada yang menasihati dia. Ada waktu-waktunya lalai, tidak ada yang mengingatkan dia. Dan itu kita bisa rasakan kalau kita jauh dari nasihat para ulama, jarang hadir di majelis ta'lim, pasti hidupnya akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pastikan akan futur. Yang dikhawatirkan futur itu sampai melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Rasul mengingatkan, sesibuk apapun dengan dunia, sempatkan hadir di majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, it'am al-masakin wa mashu ra'sil yatim. Sayangi orang-orang miskin, terutama anak-anak yatim. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi SAW soal kerasnya hati. Maka Nabi SAW mengatakan, idza aradta an yalina qalbaka fa'at'imil al-miskin wamsah ra'sal yatim. Kata Rasul, kalau engkau ingin melewati kubur, datanglah ke kuburan. Karena mengingat kematian itu bisa melembutkan hati. Salah satu nasihat Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, satu hari ada seseorang yang mengeluh kepada Ibrahim ibn Adham, ya Imam, saya ini sudah banyak kali berdoa, tapi kok enggak dikabul-kabulkan ya doa saya ini. Ada apa dengan doa-doa saya ini? Rasanya. Kemudian orang ini mengatakan, ya Imam, apa penyebab kerasnya hati supaya doaku diterima Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan? Lah salah satunya kemudian beliau mengingatkan 10 perkara. Pertama, kata beliau, kalian mengenal Allah. Kalian mengaku mengenal Allah tapi tidak melakukan hak-hak Allah. Kedua, kalian membaca kitab Allah tapi tidak mengamalkan isi daripada kitab Allah. Ketiga, kalian mengakui cinta kepada Rasulullah tapi kalian meninggalkan sunnahnya. Yang keempat, kalian mengakui bahwa setan musuh kalian, tapi kalian justru menjadi temannya. Kemudian yang kelima, kalian mengaku cinta kepada sorga, tapi tidak pernah mencari jalan ke sorga. Kemudian yang keenam, kalian takut dengan neraka, tapi justru kalian banyak melakukan perbuatan penuh neraka. Kemudian yang ketujuh, kalian tahu bahwa kematian itu kebenaran adanya, tapi kalian tidak mempersiapkan untuk kematian itu. Kemudian yang kedelapan, kalian sibuk dengan aib-aib saudara kalian, tapi tidak sibuk dengan aib-aib kalian sendiri. Kemudian yang kesembilan, kalian memakan nikmat Allah, tapi kalian tidak bersyukur dengan nikmat itu. Dan yang terakhir, kalian suka menguburkan orang-orang mati di antara kalian, tapi kalian tidak pernah mengambil ibrah saat penguburannya. Inilah kalimat dafantum mautakum walam ta'tabiru bihi. Kalian jelas-jelas lo ikut membawa jenazah ke kuburan. Bahkan terkadang kita masuk pula ke liang lahat, tapi setelah pulang dari kuburan, kira-kira apa ibrah dan pelajarannya? Tidak ada. Padahal kalau seandainya hati kita ini lembut, pasti berpikir, iya, hari ini engkau yang mati, besok aku yang mati. Hari ini engkau yang disolatkan, besok aku yang disolatkan. Hari ini engkau yang dikafankan, besok aku yang akan dikafankan. Hari ini manusia menguburkanmu, boleh jadi besok aku pula yang dikuburkan manusia. Makanya dalam salam masuk kuburan itu, Rasul mengajarkan satu kalimat, assalamu alaikum ya ahlad diyar wa inna bikumul lahikun nas'alullahu lana walakumul afiyah. Keselamatan bagi anda penduduk kubur, kami juga akan menyusul kalian. Dari salam saja sebenarnya ketika kita masuk ke kuburan, di situ ada kalimat wa inna bikumul lahikun, kami juga akan menyusul kalian. Kalau ini paham maknanya, berarti setiap orang yang menguburkan mayat atau ziarah kubur, pasti dia lebih bertakwa daripada sebelumnya. Karena salah satu yang bisa melembutkan hati adalah ziarah kubur. Dan yang terakhir tentunya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun hati manusia itu dibolak-balikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi setiap salat sebelum salam
biasanya berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Salah satu istri Nabi, kalau tidak salah Ummu Salamah, bertanya, Rasul, kenapa engkau memperbanyak doa itu dalam solatmu? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Ummu Salamah, hatiku, hatimu dan hati semuanya manusia ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa saja membolak-balikan kapanpun hati kita ini. Terkadang keras, terkadang lembut, terkadang sesat, terkadang dapat hidayah. Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikan hati manusia. Makanya kenapa Nabi SAW ketika melihat Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat, Rasul mengatakan, campakkan lembaran Taurat itu ya Ibnal Khattab, wahai putra Khattab. Amutahawikun anta ya Ibnal Khattab. Sudah bingung engkau wahai Umar. Aku datang kepadamu, Islam ini terang benaran, di mana malamnya seperti siangnya, yang berpaling pasti dia binasa. Seolah-olah Rasul SAW mengkhawatirkan Umar, kalau seandainya dia terus membaca Taurat, nanti jadi Yahudi. Karena namanya hati manusia itu bisa terbolak-balik. Dan Allah bisa saja menyesatkan dalam sekejap, bisa saja memberikan hidayah dalam sekejap. Ingat, siapapun yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Siapapun yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan dia sedikit pun. Begitulah hati ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara keterangan singkat dari tafsir Al-Baqarah 74. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.